Kelihatan na. Sarong-sarong may kasi dia wala. Itu na lang. Ya. Bangkai, bangkai. Oh, bangkai. Tarik sedikit. Ya, sorong. Sini, Pak. Oh, sini, Pak. Ya. Ya. Sini, Pak. Setrika. Oke. Sini, Pak. Baik. Sini. Oh, iya. Sudah tutup nah. Tutupnya. Biar apa?
Mohon izin untuk seluruh peserta upacara. Upacara akan segera dimulai. Silakan mengambil tempat. Susunan acara, upacara pelepasan jenazah almarhum Dr. Andus Frederick Bati Soring SOS MM, hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Oh iya. Penyerahan foto dari keluarga kepada pembina upacara untuk diupacarakan. Sekretaris Daerah selaku pembina upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Mana? Pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Lapor. Upacara pelepasan jenazah almarhum Dr. Andus Frederick Bati Soring SOS MM, Sabtu 17 Desember 2022 siap dilaksanakan. Kerjakan. Pembacaan riwayat hidup almarhum. Daftar riwayat hidup. Nama: Dr. Andus Frederick Bati Soring SOS MM. Tempat tanggal lahir Tanah Toraja 28 Mei 1955. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Kristen Protestan, pendidikan S2 Magister Manajemen Unhas. Riwayat pendidikan: 1. SD Talung Lipu Rantepao, lulus tahun 1967. 2. SMP Kristen Rantepao, lulus tahun 1970. 3. SMA Negeri 1 Rantepao, lulus tahun 1973. 4. S1 Filsafat UGM Yogyakarta, lulus tahun 1984. 5. S1 Administrasi Negara Merauke, lulus tahun 1998. 6. S2 Magister Manajemen Unhas, lulus tahun 2002. 3. Riwayat pekerjaan: 1. CPNS BKKBN Provinsi Papua tahun 1985. 2. Kepala BKKBN Kabupaten Jayapura tahun 1989 sampai 1991. 3.
Kepala BKKBN Kabupaten Merauke tahun 1991 sampai 2005. 4. Wakil Bupati Kabupaten Asmat Provinsi Papua periode tahun 2005 sampai 2010. 5. Bupati Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2011 sampai 2016. 4. Organisasi kemasyarakatan. 1. Pengurus Ikatan Keluarga Toraja, Jayapura, Merauke, dan Asmat Provinsi Papua. 2. Pengurus Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Provinsi Papua. 3. Pengurus Alumni Universitas Gadjah Mada Kabupaten Merauke dan Toraja Utara. Riwayat keluarga. Nama istri Dr. Anda Veronica Kristianti. Nama anak. 1. Almarhumah Ika Batik Soring yang telah dipanggil Tuhan pada usia 10 tahun. 2. Megarini Batik Soring STMSC. 3. Dr. Maharini Batik Soring. Alamat rumah Lembang Lipungan Tanete, Kecamatan Kura, Kabupaten Tanah Toraja. Tanah Toraja, 17 Desember 2022. Ungkapan bela sungkawa oleh Ketua Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Toraja Utara. Barisan diistirahatkan. Di depan. Back. Terhormat almarhum Bapak Dr. Andus Frederik Batik Soring, yang saya hormati Ibu Dandan sama anak-anak, yang saya hormati sila kebaraan nanti Ambet Kamali, yang sama saya hormati pemerintah baik dari dua kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara yang sempat hadir, para kepala Lembang, Istimewa, Nopo Masyarakat, Nopo Parengnya, Nopo Indora, Nopo Ambena, Tage, berbagai kesempatan Tulang Parampo, Kada Maliki, tuh kami dari pemerintah Toraja Utara Sisolamin untuk masyarakat umbai terakhir mo nanti mo ite batang harapuk nate ambe tasolanasan terutama kami dari Toraja Utara dan juga saya secara pribadi. Tikua pada mengingat na kami saat mau pinanta solanasan tama samayang dinaupa melalui kapatungan tasol mintu isolanasan ya te ambil takamali lana kalima melo mo ya uang matua to tumampa rapaana saba anak kamali mo muira sa kupuaton na penerimaan tamu kupuaton na lasusisin na Torino laki guga pa do pengadilan ayate keputusan na pemersorong kamalino na tole-tole naman ikate ambe kemalikan sola tinyomay na kuha rencana ta Torino
tapi rencana yang paling baik adalah rencana Tuhan itu sendiri. Itu yang harus kita sadari dan kita terima hari ini. Oleh karena itu, kami, pemerintah, masyarakat Toraja Utara, sungguh-sungguh merasa berduka kehilangan teladan yang begitu menjadi dasar-dasar pembangunan di Kabupaten Toraja Utara, dan juga bagi kami seluruh aparat di Kabupaten Toraja Utara. Banyak teladan, banyak sekali hal-hal positif yang kami bisa ambil dari beliau. Oleh karena itu, mudah-mudahan komitmen kami, apa yang menjadi teladan bagi beliau, kami melaksanakan. Dan mudah-mudahan dengan membangun fondasi Kabupaten Toraja Utara bisa berkembang ke depan atas dasar jasa-jasa beliau yang kami yakini akan diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi, tiada kami, pemerintah Toraja Utara, Sisola masyarakat, Tobalu, sila ito matana, minto keluarga, ya tu perasaan ki kusanga taera bedanna pada masusaki yang untuk pada lama sambayang ki denoba na tarima melo ipong matua pa aku pribadi tu ku alami Sisola yakin na lana tarima melo pong matua. Itu keyakinan saya berdasarkan pengalaman kami kerja dipimpin, dibimbing oleh Bapak Frederik Batty Soreng yang terhormat. Demikian, terima kasih sekali lagi seluruh masyarakat Toraja Utara dan pemerintah merasa kehilangan. Demikian, terima kasih. Pada jenazah hormat, gerak. Tegak, gerak. Upacara pelepasan jenazah telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, Bapak. Pada pembina upacara hormat, gerak. Tegak, gerak. Penyerahan kembali foto almarhum kepada keluarga. Pembina upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, barisan dapat dibubarkan.
Silakan, jalan. Selama tangan lo laku kita mintu usulanasang tabe tingayo boko aku siman kanan kairingku la di parandu motu jona kami numban apa dolo diometo tapi rangi tu pira-pira onoran sara tu dari tingkalan te atu totemo yang motu bungkaran kada sia yaduka motu upacara pelepasan jome nasa jome pemda toru tumang kamu di panata ina na mangka to kami nomban na mangka to maben na apa ana yang mutu kada mali kedeng kitu mamali lamparampo sama buku doang buku kada maben liman na jome to ma aparenta maben nan na jome keluarga na maben bitun na istirahat na dako to doa pengusungan jenazah jome majelis gereja la tumengka kita ma sara ama bentalum nya untuk kami nomban bati ibadah lan panata majelis jemaat majelis gereja Toraja jemaat Kurra si sola Bapak Pendeta Esron Manginte Jumei wilayah 2 Rantipau ya tutulan nara katanan na alam muinan. Bapak Ibu saudara-saudara, kita yakin bahwa kita tidak mampu menanggung duka jika bukan Tuhan yang menolong kita, bukan Tuhan yang membantu kita. Tapi bukan kita yang pertama-tama bukan kita yang datang, tapi inisiatif yang pertama ialah Tuhan yang memanggil kita. Maka itu kita yakin bahwa suara Tuhanlah yang kita dengar memanggil kita. Suaramu kudengar memanggil diriku. Dalam darah sucikan diriku, tenaga Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Dalam keyakinan iman kita percaya ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Kita akan melihat siapakah kita di hadapan Tuhan. Mazmur pasal 8 menyatakan itu bagi kita. Kita akan baca secara berbalasan. Jika aku melihat langitmu buatan jarimu, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Allah peduli dengan kehidupan kita, kehidupan segenap rumpun keluarga di sini. Lagu pujian banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Banyak perkara yang tak dapat
lako kita solanasang tu titu tun tamate tarampa kemadusen lambasa kikadan na puang lamendadi kamatotoran lako kita mairingan na lako mintu rapu masusa lamendadi papa kata nusundun lante palumpunan batang rabuk lante allo totemo may komita sumpu puang matua tapalaku patunduan na pamatoto ki unnannung itu jona kadanna mendadi parandangan na katuanta untingayu ti jona agan kamasusan may komita sumpu puang matua ta masambayang ki sanda tongan ni opuang tumamasimi patunduan mi tang leluk lako kami taumi lan mintu sulapa katuang ki opuang unting awe tujona agan kamasusan opuang lan te pirang-pirang allomo landa salako teatu totemo opuang tonton kani mi pasikaloliran tujona mamasemi siapa tunduami maringan nalako hindo sia lako mintu anak sundi kale sia mintu rapu masusa lantainan menomba diola malabi mi ulendi tujona ka menombang opuang penamasallo pamatoto kani di kodeno pangkitontong matoto lolangan ite katun opuang nayate kadami lamang ngalainan lamata penangki lamendadi kamatotoran lako mintu rapu masusa lantainan sialako kami taun mi opuang ulolangan ite katun mi kamasiang kani pasito yang kani opuang jome marupa rupa sakalangan tulus sakalangi tujona kami nombang kidiolo malabi mi opuang namintu na telada di situ lalampa poreyandi makada-kada mo komilako kami taum mi puang saka sadia mo kerlambal sa silontolo talinge tujona kadampi lan kagarisan kasalan lan sanganapung Yesu puang pelabak kasalangki panglalan kasalamarangki ki masambayang mati o ambe amin. Silo solanasang tu di kamaselan puang papasanta mangkaku pilih lamai Matius pasal 15 Injil Matius pasal 15 kita akan membaca ayat 1 sampai pada ayat yang ke-6 dan ayat 12 sampai ayat 14. Injil Matius pasal 15 ayat 1 sampai ayat 6 lanjut di ayat 12 sampai ayat 14. Beginilah firman Tuhan. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang."
Amin. Sampai di situlah bagian Alkitab yang kita baca, dan berbahagialah kita di tengah-tengah duka cita yang kita alami. Ada kesempatan bagi kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita memeliharanya dan kita menjadikannya sebagai kekuatan dalam menjalani kehidupan kita. Sebab tidak selamanya ada waktu, apalagi ketika kita mengalami pergumulan, beratnya duka cita, tidak selamanya ada waktu bagi orang lain untuk bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan menjadi kekuatan dan penghiburan yang sejati. Karena itulah kebahagiaan kita sebagai orang yang percaya, di mana setiap waktu dan keadaan kita lebih dekat kepada Tuhan dalam kehidupan kita melalui hal seperti yang kita alami saat ini. Bagi kita masyarakat Toraja menghadapi duka cita lalu kita katakan berbahagia, itu hal yang selalu dihindari. Karena berbahagia itu batu mau pak biasa dipatutun lako kaparanuan lako apa melo. Apa koyan nalan kapatonganan talangan puang. Tidak ada waktu dan tidak ada tempat di mana kita tidak bersyukur kepada Tuhan di dalam hidup ini, dan itulah keunikan dari iman kita. Pengakuan gereja kita bahwa ia tidak hilang di dalam pandangan Tuhan, ia ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan hal yang kita nyatakan ini adalah cinta kasih kita melalui berkat Tuhan, melalui kehadiran orang yang kita kasihi dan mengasihi kita di dalam hidup ini. Dan kita mewujudkannya melalui cara kita, dan itulah semua yang kita lakukan adalah dalam rangka ungkapan syukur kita kepada Allah atas kasih dan kebaikan Allah yang nyata bagi orang yang kita kasihi dan mengasihi kita. Usanga tayo kita nguntandai teto podolo modolona nakabeampang tong puang to tumampararata lamay Allah ta solanasang pirang-pirang ngatu lendugna. Dari semua kalangan masyarakat tentu tidak ada yang tidak tahu dan yang dekat dengan almarhum kekasih kita. Dalam pergaulannya tidak terbatas kepada kalangan tertentu. Dan ciri khasnya beliau ialah salamnya erat dan biasa nambe tu tahu, entah itu anak, entah itu sebayanya, entah itu orang tua. Begitu kasihnya tulus, begitu kasihnya dalam bagi sesamanya. Dan ketika kita melakukan hal seperti ini dalam tatanan adat kita, maka itu adalah ungkapan syukur kita atas kebaikan Allah. Dan semua yang kita lakukan, semua yang kita siapkan adalah berkat-berkat Tuhan. Atas doa-doa kita, upaya kita diberkati oleh Tuhan. Doa dari semasa hidupnya orang tua kekasih kita, semasa hidupnya yang menabur cinta kasih di tengah-tengah kehidupan keluarga. Dengan itu bahwa kasih kita tak terhingga pun ketika ia telah mendahului kita. Sekali lagi tentu kita tidak akan mengharapkan sesuatu dari almarhum ketika ia telah meninggalkan kita. Tetapi kasih kita tetap terjalin dalam kehidupan kita bagi kita yang masih hidup. Dan biasanya diwujudkan itu salah satunya ialah menyiapkan tempat yang baik, menyiapkan peti yang baik,
menyiapkan tempat usungan yang baik, menyiapkan lakian yang baik, dan pun ke depan tentu mali dibaya-bayai temai tinanna. Semua itu adalah bahwa kita mengasihinya. Tetapi tentu tidak lagi mengharapkan sesuatu dari yang telah mendahului kita, tetapi kita dalam masa hidup kita ini, bagaimana jejak-jejak cinta kasihnya, petua-petua ajaran-ajarannya, perwujudan kasihnya juga masih tetap hidup di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di tengah-tengah kehidupan keluarga. Dan itulah yang kita nyatakan dalam kehidupan kita bagi sesama. Bagaimana nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai cinta kasih yang ia telah nyatakan semasa hidupnya. Dan itu yang selalu kita wujudkan dalam kehidupan kita dalam bersesama, sehingga ia tetap ada di dalam kenangan kita. Cinta kasihnya, nilai-nilai yang diajarkannya tetap hidup di tengah-tengah keluarga yang diwarisi turun-temurun. Dan dari situlah kita akan berkata, bersyukur kepada Tuhan telah mengaruniakan seorang suami, telah mengaruniakan seorang ayah yang baik. Bukan baik karena dikatakan baik karena dia sudah meninggalkan kita, tetapi memang kenyataan di masa hidupnya. Dan karena itu Tuhan dimuliakan dalam seluruh kegiatan yang kita lakukan. Dalam penghayatan kasih Allah itulah sebagaimana yang dinyatakan oleh Yesus di dalam bacaan kita, kasih kita, kasih yang tak terhingga, kita wujudkan bagi sesama kita dalam perjumpaan satu dengan yang lain dalam hidup ini. Kita mengasihi orang yang telah mendahului kita ketika kita melakukan petua-petuanya, ajaran-ajaran kebenarannya, hidup dalam iman kepada Tuhan. Dan inilah yang menjadi kekuatan penghiburan bagi keluarga, bagi ibu kekasih, anak-anak, semua rumpun keluarga. Dan dalam penghayatan iman kita dengan lapang dada, dengan penyerahan diri kepada Tuhan, kita akan memakamkan jenazah kekasih kita dengan baik dalam tuntunan dan kasih Tuhan, sambil berharap bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan segenap rumpun keluarga, ibu kekasih, anak-anak, semua rumpun keluarga di sini. Walaupun suami, ayahanda, saudara kita telah mendahului kita, tetapi kasih Allah tetap nyata bagi kita semua. Orang yang telah meninggal di dalam Tuhan, ia tetap ada di dalam dekapan kasih Tuhan. Di dalam itulah kita berpengharapan dan menjadi kekuatan bagi kita. Dalam keyakinan iman, kita akan mengantarkan jenazah kekasih kita ke tempat pemakaman, ke tempat peristirahatan. Di sanalah ia akan menanti kebangkitan dari orang mati. Roh Kudus menolong. Haleluya. Amin. Bersama-sama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, kita akan mengungkapkan pengakuan iman kita. Dan saat ini berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk kembali. Dipersilakan kepada keluarga untuk menyampaikan lagunya, lagu pujiannya. Setelah itu solo dari keluarga atas nama Makaris. Makaris. Kau
seringkali kami nyanyikan ketika om kami pada saat sakit, ketika dia berobat di Makassar, dan kami sering anak-anak semua kami seringkali mengadakan ibadah Zoom, dan lagu ini yang seringkali kami nyanyikan sebagai penguatan buat om, buat kami semua keluarga besar, dan kami percaya apa yang Tuhan buat itulah yang terbaik bagi kami keluarga. Dan lagu ini kami mempersembahkan untuk Tuhan. Kalau ku cari damai, hanya kami dapatkan di dalam Yesus Tuhan. Hanya Yesus jawaban hidup kita, maka kita bersyukur bahwa dalam segala perkara, dalam segala kepahitan, ada Tuhan yang senantiasa menolong kita. Maka dari itu meskipun dalam keadaan duka kita mau bersyukur lewat persembahan, sambil kita memberikannya, kita menyanyi, dalam rumah Bapakku banyak tempatnya.
rumah Bapakku banyak tempatnya, terdengar suara Yesus yang merdu. Dia pergi ke negeri terang. Jangan tolak kasih Tuhanmu setia, agar kau pun boleh masuk terang mulia dalam rumah Bapakku. Percayalah tentukan diterimanya. Yang juga akan memberikan pujiannya berturut-turut Jemaat Peta, lalu Pemuda Lingkungan Tanete Sukamalik. Itu saya 4 berturut-turut diberikan kesempatan.